Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah insyaallah kita akan melanjutkan membahas kitab tentang Mausu'ah Al-Adab Islamiyah, yakni tentang ensiklopedia adab Islam. Dan yang pembahasan terakhir kemarin adab bertaubat. Ini adab bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kita semua ini dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Ta'ala, orang-orang beriman diperintahkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertaubat kepada Allah ini adalah tujuan kita, dan kita yang butuh untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara adab-adab bertaubat yang kemarin beberapa poin telah kita sebutkan. Di antaranya yang pertama adalah ikhlas. Bertobat pada Allah dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia, bukan karena riya, tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bertaubat dari segala dosa. Jadi dari semua dosa tidak ditinggalkan. Jadi dosa ini dan dosa ini tidak bertobat darinya, tapi hendaknya bertobat pada Allah dari semua dosa, dari segala dosa. Kemudian juga yang ketiga, hendaknya bertaubat kepada Allah ini di waktu masih diterimanya taubat, yaitu selama nafas belum di tenggorokan atau nyawa belum di tenggorokan. Yang kedua, yakni sebelum matahari terbit dari barat. Ini di sini jangan menunda-nunda untuk bertaubat. Maka yang keempat adalah menyegerakan taubat. Kemarin telah kita sebutkan adab keempat, yakni menyegerakan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang berbuat salah atau hatta merasa tidak, yakni berbuat tidak baik, maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah menyesali dosa dan maksiat. Yang adab kelima, menyesali yakni dosa dan maksiat. Dan yang keenam, berazam atau bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat itu lagi. Adab keenam. Kita mulai dari sini ya. Jadi bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim
wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, atau mereka berbuat zalim kepada diri mereka, berbuat maksiat, maka mereka zakarullah, segera mengingat Allah. Mereka mengingat Allah dan meminta ampunan kepada Allah itu atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus-menerus di dalam perbuatan dosanya. Mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sementara mereka mengetahui. Kalau orang telah mengetahui, oh ini perbuatan dosa, ini dilarang, jangan terus-menerus melakukan hal itu. Berhentilah dari situ. Maka mereka inilah orang-orang yang balasannya, yakni mendapatkan ampunan dari Rabb mereka, ampunan dari Tuhan mereka. Wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal, sebaik-baik ganjaran bagi orang-orang yang beramal. Kemudian juga yang ketujuh, di antara ada bertaubat, yakni al-inkisaru baina yadayillahi ta'ala. Tunduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib atas seorang yang bertaubat agar dia menunjukkan ketundukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merasa butuh dan senantiasa bergantung kepada rahmat-Nya. Jadi orang bertaubat ini merasa butuh akan rahmat Allah, bergantung ini apa? Terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sudah salah bertaubat merasa seakan-akan enggak butuh akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya orang bertaubat berupaya untuk mendatangi pintu Allah dan meyakini bahwasannya ia akan binasa, dia akan merugi jika tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hendaknya ia menyadari bahwasannya dirinya telah berbuat maksiat dan dosa. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah menangguhkan azab, tidak segera mengazab dan menghukum dia, dan Allah memberikan perbuatan yang baik, berbuat santun, maksudnya memberikan tangguh ini untuk berbuat santun kepadanya, untuk memberikan kesempatan kepadanya sehingga bertambah khusyuklah dia dan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab yang ke-8, antakuna taubatu bil qalbi wal lisani wal jawarih. Jadi taubat ini tidak hanya dengan lisan. Bertobat ini dengan hati. Ini yang utama, kan taubat ini kaitannya dengan hati sebetulnya. Dengan hati, lisan dan anggota badan. Apakah penting kita ngomong dengan orang, aku sudah bertaubat ini. Saya sudah bertaubat dari sini. Aku sudah bertaubat dari ini.
Yang penting adalah hati kita betul-betul bertaubat, tidak perlu diomongkan kepada orang sementara hatinya masih belum bertaubat, hanya supaya orang tahu kalau dia seakan-akan telah bertaubat padahal tetap aja dalam dosanya. Maka ini berkaitan dengan adab yang pertama ya. Dia taubat itu ikhlas apa tidak? Kalau ikhlas karena Allah, dia betul-betul ingin bertaubat kepada Allah. Maka dia bertaubat ini dengan hati, lisan, dan juga anggota badannya. Maka seyogianya orang yang bertaubat dari dosa, dia itu bertaubat dengan hatinya. Maka dia menyesali dosa yang telah dia lakukan dan berazam, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ini kaitannya dengan hati. Adapun bertaubat dengan lisan, dengan memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayuhan nas, tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah." Wahai segenap manusia, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah 100 kali. Ini setiap hari atau dalam satu hari. Ini mi'ata marrah, 100 kali. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini juga ini pelajaran bahwasanya jangan merasa tidak butuh untuk bertaubat karena merasa tidak punya dosa. Bahkan saya khawatirkan ketika orang merasa dirinya bersih, tidak punya dosa, akhirnya tidak pernah bertaubat, maka ini akan menjatuhkan dia ke dalam perbuatan dosa. Ya, kalaulah Rasulullah SAW ini memerintahkan kepada manusia secara umum ini untuk bertaubat kepada Allah, dan beliau pun mengatakan, sungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari itu 100 kali. Adakah orang yang lebih baik dari Rasulullah? Apakah kita akan merasa lebih baik dari Rasulullah sehingga tidak membutuhkan taubat, sehingga tidak mau bertaubat kepada Allah? Tentu tidak demikian. Jadi kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan manusia bertaubat dan mencontohkan dia bertaubat kepada Allah 100 kali setiap harinya, maka tentu kita ingin mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga mengatakan, sesungguhnya kami menghitung ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majelis ini sebanyak 100 kali. Ini beliau mengucapkan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah Zat yang Maha penerima taubat dan Maha pengampun. Adab yang ke-9 jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan taubat ini, yakni al-iqla' anil maksiyah, meninggalkan maksiat yang telah dia lakukan. Maka hendaknya seorang yang bertaubat kepada Allah taala itu meninggalkan perbuatan maksiat yang telah dia lakukan dan tidak mengulanginya lagi. Taubat ini tidak sah tanpa hal itu. Hanya saja apabila seseorang bertaubat dan telah memenuhi syarat-syarat taubatnya, namun
dia kok kembali berbuat maksiat karena tekadnya lemah dan dikalahkan oleh hawa nafsunya sehingga terjatuh di dalam perbuatan maksiat untuk kedua kalinya, maka taubatnya yang pertama tersebut tidak batal, namun ia wajib bertaubat dari dosa yang baru tersebut. Yang penting dia berupaya untuk tekad tidak mengulangi. Kok ternyata suatu ketika terjatuh dalam dosa lagi, ya segera bertaubat lagi. Dan tentunya ini urusannya bertekad tidak mengulangi, atau nanti kalau ada kesempatan akan niat untuk mengerjakan lagi, ini katanya dengan hati kita. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui hati manusia. Kemudian termasuk dalam hal ini yaitu keislaman orang kafir. Taubatnya dari kekufuran adalah dengan masuknya ia ke dalam Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima." Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan melakukan amal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang akan diganti oleh Allah, yaitu kejelekannya atau kejahatan mereka itu diganti oleh Allah dengan kebaikan. Diganti sayyiatihim, kejelekan mereka itu diganti oleh Allah dengan hasanat, dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yaitu orang yang bertaubat, kemudian apa lagi? Beriman, kemudian beramal soleh. Bertaubat, kemudian dia beriman, kemudian melakukan amal soleh. Maka ini kejelekannya akan diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian adab yang ke-10, raddul madzalim ila ahliha au istihlaluhum. Ini kalau kaitannya dengan perbuatan dosa dengan manusia, yaitu mengembalikan hak-hak orang yang dizalimi atau meminta dihalalkan. Jadi apabila dosa ini terkait dengan hak-hak manusia, enggak cukup dengan taubat kepada Allah, saya sudah bertaubat kepada Allah, tapi enggak mengembalikan hak-hak orang yang terzalimi, maka belum cukup. Maka seorang yang bertaubat wajib mengembalikan hak-hak orang yang terzalimi jika maksiatnya itu berkaitan dengan hak-hak manusia. Maka ia wajib mengembalikan harta yang ia curi maupun ia rampas, korupsi dan semisalnya, maka harus dikembalikan kepada yang memilikinya. Enggak cukup hanya sekedar sudah bertaubat dari itu, tapi hak-hak tersebut tidak dikembalikan. Maka ini konsekuensi orang yang benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ia kembalikan kepada pemiliknya atau minta dihalalkan. Demikian juga ia harus meminta dihalalkan kepada orang yang telah dirusak kehormatannya. Dia omongin kejelekannya, disebarkan dan seterusnya, dibongkar aib-aibnya dan yang lainnya. Maka ini hati-hati ikhwas sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu berbuat dosa kepada Allah, mungkin ya di mana saja dia bisa bertaubat, ya sudah cukup, ya begitu. Tapi kalau berkaitan dengan hak-hak manusia, ini urusannya adalah dengan manusia. Maka harus segera dibereskan urusannya dengan manusia.
Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat li akhihi indahu madlamatun min irdin aw malin falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an yu'khadha minhu yawmun la dinarun wala dirhamun fa in kana lahu amalun shalih ukhidha minhu bi qadri madlamatihi wa illam yakun lahu amalun ukhidha min sayyiati sahibihi faju'ilat alaihi." Barang siapa telah berbuat zalim terhadap saudaranya, baik dalam harta maupun kehormatannya. Dalam harta mungkin ngambil harta orang lain, hutang enggak bayar, membeli tidak bayar, dan semisalnya, maupun ya ini berupa dari irdin ini tadi kehormatannya, maka hendaklah ia minta dihalalkan darinya sekarang di dunia ini, sebelum datang hari ketika tidak ada lagi dinar dan dirham. Maksudnya kalau seandainya sekarang punya hutang rupiah, enggak usah triliunan lah, enggak usah miliaran, perak aja lah berapa rupiah gitu aja misalnya 100.000 misalkan, apalagi meningkat jutaan misalkan, itu segera dibereskan. Kan nilainya apalah mungkin sekarang 100.000, tapi nanti di sana sudah enggak ada lagi rupiah. Di hari enggak ada lagi dinar, dirham, termasuk enggak ada rupiah, enggak ada uang di sana. Bagaimana bayarnya? Walaupun hanya mungkin nilainya sebatas mungkin 100.000 atau mungkin 1 juta, ya kan? Nanti yang diambil adalah amal solehnya. Maka Nabi mengatakan, hendaklah dia segera minta dihalalkan kepadanya sekarang, sebelum datang hari ketika tidak ada lagi dinar dan dirham. Fa in kana lahu amalun soleh, jika orang yang berbuat zalim tadi, mengambil harta orang lain tadi, pokoknya berbuat zalim pada orang tersebut, memiliki amal soleh, maka amal solehnya itu diambil, yaitu sebesar kezaliman yang dilakukannya. Jadi yang digunakan untuk bayar, untuk mengembalikan itu adalah amal solehnya, jika dia punya amal soleh. Namun jika dia tidak punya amal soleh, di dunia enggak punya amal soleh, suka ngambil milik orang, korupsi, mencuri, dan semisalnya, maka kejelekan-kejelekan atau dosa-dosa orang yang dizalimi itu akan diambil dan dibebankan, diberikan kepadanya, kepada orang yang menzaliminya. Maka ini hendaknya menjadi perkara yang penting. Maka untuk mengembalikan, menyadarkan orang-orang yang entah ngambil milik orang, berkorupsi, atau semisalnya, ya iman harus dikembalikan, keimanannya. Takutnya kepada Allah, takutnya kepada hari di mana tidak ada lagi dinar dan dirham di sana. Takutnya nanti akan dikisos. Apalagi kalau yang memiliki uang itu rakyat misalkan, atau orang banyak gitu. Kalau satu orang aja nanti akan dikembalikan, akan dikisos, diberikan pada orang itu. Ini kalau dia enggak punya amal kebaikan, dosa orang itu diambil, diberikan kepadanya. Bagaimana kalau itu milik orang banyak? Maka ini jangan disepelekan. Ingat hadis muflis. Hadis muflis. Muflis itu orang yang bangkrut. Ingat itu. Jadi orang yang bangkrut itu hakikatnya orang yang datang dengan membawa amal-amal yang banyak.
Dia punya amal-amal soleh, punya amal-amal yang banyak, ya, sholat, puasa, dan amal-amal yang lainnya. Namun dia di dunia berbuat zalim kepada orang lain, menzaliminya. Waqad akhadha mal hadza, dia mengambil harta si fulan, daraba hadza, memukul si fulan, menumpahkan darah si fulan. Akhirnya amal-amalnya itu diambil, diberikan kepada, untuk mengganti kedzalimannya, diberikan kepada orang-orang pernah dizalimi, ya kan? Kemudian kalau sudah habis amalnya itu habis, sementara masih ada orang-orang yang terzalimi belum mendapat bagian dari amalnya karena sudah habis, ganti tadi dosa orang yang pernah dizalimi itu diambil dan diberikan kepadanya. Maka orang yang awalnya datang dari kiamat dengan membawa pahala yang besar, akhirnya dia mendapatkan dosa dan dilempar ke neraka. Ini hakikat orang yang bangkrut. Maka jangan disepelekan, jangan dianggap remeh masalah dengan muamalah dengan orang. Maka ini bisa menghabiskan pahala amal-amal soleh yang telah dilakukannya. Maka ikhwan sekalian dimani Allah Subhanahu wa taala, jadi ada kaitannya memang antara amal soleh dengan iman. Jadi banyak kan hadis-hadis menyatakan barang siapa yang beriman, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'di jarah, misalkan barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir maka janganlah dia menyakiti tetangganya, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ini buah daripada iman kepada Allah dan hari akhir. Kalau ucapan saja disuruh mengucapkan yang baik atau diam, termasuk perbuatan. Jangan menyakiti orang, apalagi menzalimi seseorang. Maka ini ajaran-ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi jangan dianggap remeh masalah mengambil hak orang lain. Maka kalau bisa orang itu ya dalam urusan dunia dan misalnya lebih baik mengalah daripada ingin menang dan mendolimi orang-orang yang lemah. Hebat sekalian dimani Allah Subhanahu wa taala. Juga disebutkan di antara orang-orang salaf ya, ketika disampaikan kepadanya, kamu itu diomongin orang loh, dirasani gini, digibai gini. Apa yang dilakukan orang itu? Ya sudah, kasih hadiah dia, kirim hadiah. Orang yang begitu dikirim hadiah berupa duniawi lah, harta duniawi dikasih. Maka orang itu tambah lu, kenapa wong dia yang menggibai kok tambah dapat hadiah, kok dia ngirim hadiah? Kenapa? Karena yang saya berikan ini adalah hadiah dunia, entah makanan, entah uang, entah apa, dunia. Sementara dia kan nanti akan menghadiahkan apa tadi? Pahalanya. Lebih besar mana pahala dengan hanya sekedar uang atau makanan? Kan? Jadi dia tidak balas dan dia marah. Terima kasih ya, kau nanti akan berikan amalmu, hadiah amalmu kepadaku. Maka ini untuk menjadi peringatan bagi kita bahwasanya jangan mudah-mudah untuk mengambil hak orang, untuk menzalimi orang. Walaupun Anda mungkin kuat, menang, punya wewenang, punya kuasa, tapi hendaknya tambah berhati-hati. Jadi ini adalah syarat yang harus dipenuhi oleh seorang yang bertaubat jika dosanya berkaitan dengan hak-hak manusia dan hak-hak orang yang ia zalimi, baik itu darah, berarti menumpahkan darah, membunuh orang, kehormatannya, maupun harta. Jika ia khawatir tertimpa akibat buruk, ketika dia sebutkan hal itu secara terang-terangan, hendaklah ia minta dihalalkan tanpa menyebutkan namanya.
Sebagian ulama bahkan membolehkan seseorang itu memohonkan atau memintakan ampunan bagi orang yang telah dighibai, karena takut akibat buruk jika ia meminta kehalalan padanya. Contoh misalkan, orang nggak tahu kalau dighibai, kemudian ngomong, maaf ya, aku kemarin ngerasa di kamu tak omongkan gini. Asal nggak tahu tambah tahu, kemudian ketika menjadi tahu tambah dia melakukan sesuatu yang efeknya lebih buruk. Maka semacam itu di antara ulama ada yang ya udah nggak disebutkan, tapi dia minta ampunan. Allahumma maghfir li walahu, misalkan, ya Allah ampunilah aku dan dia, ampunilah dia, dan semacam itu, memintakan ampunan untuknya. Nah, jemaah sekalian yang dimani Allah Subhanahu wa taala, adab yang ke-11 adalah yaitu hendaknya mengganti keburukan dengan kebaikan. Mengganti keburukan yang telah dia lakukan dengan kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innal hasanati yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Jadi amal-amal kebaikan ini bisa menghilangkan dosa amal-amal yang buruk, yang jelek. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya ia akan bisa menghapuskannya. Amal kebaikan itu akan bisa menghapuskan amal kejelekan yang telah dia lakukan. Maka hendaknya orang yang bertaubat tidak meninggalkan satu kesempatan pun dalam perkara yang ia telah berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala, kecuali dengan mentaatinya dalam hal itu. Jangan pula ia meninggalkan suatu maksiat, melainkan ia melakukan yang sebaliknya, yaitu lawannya, berupa amal-amal ketaatan. Misalnya, hendaknya orang yang maksiatnya misal berdusta, maka menggantikannya dengan kejujuran. Barang siapa yang maksiatnya mungkin berupa zina misalkan, hendaknya ia menggantikannya dengan ifah, menjaga kesucian diri, demikian seterusnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana tawwabur rahim." Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat pula oleh semua makhluk yang dapat melaknat, kecuali mereka yang telah bertaubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran. Maka terhadap mereka itulah Aku, yakni Allah, menerima taubatnya, dan akulah yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Ini dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 159 hingga 160. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesempurnaan taubat mereka dari dosa, yaitu menyembunyikan kebenaran, dosanya maksudnya, dengan melakukan sebaliknya berupa amal kebaikan, yakni dengan menjelaskan kebenaran kepada manusia dan menjelaskan apa yang telah diturunkan Allah. Ayat ini, ayat di atas merupakan dalil yang jelas atas apa yang kami disebutkan di dalam adab ini. Contoh misalkan orang sholatnya telat-telat. Kok tambah sering telat ya sholat? Menyesal dia, ya Allah. Apalagi lewat, ada yang lewat lagi misalkan. Dan dia menyesali itu, bertaubat dari itu. Maka setelah itu dia selalu awal datangnya. Misalkan ya, biasanya telat-telat. Setelah itu dia bertaubat dan enggak pernah telat lagi.
Bahkan dia di awal sebelum orang pada datang ke masjid dia sudah duluan. Sebagai bentuk dari taubatnya. Nah, semacam itu. Jadi ini mengganti keburukan dengan kebaikan. Termasuk yang jenis semacam itu. Maka ini bukti orang itu ya ini apa? Benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang ke-12, ayyauda ba'da taubah khairan mimma kana ijmalan. Jadi dia menjadi orang yang lebih baik setelah bertaubat ini secara umum. Jadi dia setelah bertaubat itu menjadi orang yang lebih baik. Yaitu hendaknya seorang menjadi lebih baik setelah bertaubat, baik dalam hal perilakunya, muamalahnya, dan seluruh keadaannya. Ini merupakan tanda taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Dan tentulah ini yang maksudkan, yaitu hendaknya manusia setelah bertaubat ini menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Hendaknya seorang yang bertaubat ini memperhatikan yakni masalah ini. Hendaknya ia berupaya untuk menjadi manusia yang baru, maksudnya yang baru ini menjadi lebih bagus ya. Setelah taubatnya sehingga menjadi berbeda dengan sebelumnya. Berbeda tapi berbeda yang lebih baik. Berubah dengan kepada yang lebih baik. Sampai-sampai jadilah taubat ini sebagai langkah awal perubahan yang sangat bernilai di dalam kehidupannya. Adab yang ke-13, al-istitar bisatrillah wa adamu fathin nafsi, yaitu menutup aib diri apabila Allah telah menutupinya dan tidak membongkarnya. Menutup aib diri sendiri termasuk adab Islam. Janganlah seseorang menceritakan kemaksiatan dirinya. Misalkan orang terperosok dan maksiat, Allah telah menutupinya sehingga enggak ada yang tahu. Jangan justru dia ngomong-ngomong kepada orang. Apalagi dengan bangganya dia menceritakan itu, makin tidak boleh. Maka ia harus menyembunyikan maksiat yang dilakukannya dan menutup aib dirinya. Jangan ia menceritakan aibnya kepada seorang pun. Nabi SAW bersabda, istanibu hadhil qadhurat allati nahallahu ta'ala anha. Faman alamma bi syai'in minha fayastatir bi satrillah wa yatub ilallah. Jauhilah perbuatan-perbuatan kotor yang telah dilarang oleh Allah. Barang siapa tertimpa sesuatu darinya, maksudnya terperosok di dalamnya, maka hendaklah ia menutupinya selama Allah menutupinya dan bertaubatlah kepada Allah. Seorang pelaku maksiat tidak boleh menyebarkan maksiatnya di tengah-tengah manusia. Tidak boleh menceritakan dan membicarakannya di tengah mereka. Sebab hal ini dianggap sebagai perbuatan yang menyebarkan kedurhakaan dan kekejian di tengah-tengah masyarakat. Serta merupakan sikap sombong dan bangga dengan maksiat. Islam telah melarang seorang menyebarkan perbuatan maksiat yang dia lakukan dan menjadikannya sebagai sebab kebinasaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Wa inna minal ijhar ayyamalal abdu bil laili amalan thumma yusbihu wa qad satarahu rabbuhu. Wa yaqulu ya fulan qad amiltu al barihah kada wa kada. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yaksifu sitrallahi anhu. Seluruh umatku dimaafkan kecuali orang-orang yang yakni mujahirin. Jaharo itu maksudnya orang-orang yang menyebarkan perbuatan maksiatnya, menceritakan maksiat yang telah dilakukannya.
Jadi termasuk ijhar adalah seorang hamba melakukan maksiat pada malam hari, kemudian pada pagi harinya Allah menutupinya, enggak ada orang tahu. Namun ia malah berkata, wahai fulan, aku tadi malam telah melakukan begini dan begini. Pada malam hari Allah menutupi aibnya, tetapi keesokan harinya justru ia membuka penutup Allah dari aibnya sendiri. Maka ini orang yang ini tidak dimaafkan. Dengan demikian, wajib atas setiap muslim untuk tidak membuka aib sendiri dengan menceritakan perbuatan maksiat yang dilakukan. Wallahu ta'ala alam. Misalkan saya dulu pernah begini, enggak ada manfaatnya, enggak usah. Udah ditutup, sudah, jangan tambah orang enggak tahu. Asalnya orang enggak tahu, oh kamu dulu gini. Tutup aja. Nah, sudah ditutupi, jangan justru Anda ceritakan pada orang-orang yang lainnya. Yang terakhir, ke-14 disebutkan penulis ini adalah tajdidu taubah ala dawam, senantiasa memperbarui taubat. Kadangkala seorang bertaubat namun kemudian kembali melakukan maksiat sehingga ia harus bertaubat lagi. Oleh karena itu, hendaklah selalu memperbarui taubat dengan hati dan lisan. Dan telah disebutkan tadi bahwasanya Rasulullah SAW ini bertaubat dalam satu hari, mengucapkan tadi, ya ini bertaubat dalam satu hari 100 kali. Fil yaum, dalam setiap hari. Maka ini tidak ada ruginya dan bahkan dianjurkan gitu. Bahkan dianjurkan dan jadikan ini kebutuhan kita. Maka di antara doa, ya kan, pagi petang, ya kan, ada doa apa? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Berapa? 100 kali. Doa pagi petang, ya kan? Ini kalau dibiasakan. Ya, termasuk yang tadi dalam sebuah majlis doa singkat tadi, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Anda misalkan menanti antara azan dan iqamah, duduk sampai sudah datang duluan habis salat tahiyatul masjid, duduk di masjid. Kemudian sampai menanti itu baca Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, misalkan, atau astagfirullah wa atubu ilaihi dan seterusnya, ya kan. Nah, ini kan mudah. Dan menjadikan orang apa? Jadi memang merasa demikian, masih terus selalu kurang banyak dosa dan kesalahan. Ini tentu lebih baik. Orang merasa dosa sehingga terus memperbanyak taubatnya kepada Allah, istighfarnya kepada Allah, tentu lebih baik daripada orang yang merasa enggak berbuat dosa sehingga tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan karena ini orang menjatuhkan kepada kesombongan semacam ini. Maka barang siapa menghiasi diri dengan adab-adab ini dan menyempurnakannya dalam taubatnya, maka kita berharap ia termasuk golongan orang-orang yang Allah sebutkan di firman-Nya, illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. yakni kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan, dengan kebajikan-kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang yang bertaubat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang disebutkan di dalam ayat ini. Dan mudah-mudahan sekali lagi senantiasa Allah menolong kita untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.